warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak angkatan 10 kelas 211 B Kabupaten Trenggalek. Saya sendiri Puji Utami dan Saya Rudi Prasetyo. Saya Ali Mukandar. kami akan melaksanakan proses coaching dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan diskusi coaching. Nanti yang menjadi coach adalah Pak Rudi, sebagai coachingnya Pak Ali, dan saya sendiri Puji Utami sebagai pengalaman. Pak Rudi nanti sebagai coach, tentunya Pak Rudi sudah tahu apa yang mau dilaksanakan. Nanti yang akan dinilai itu tentang tahapan-tahapan dari tirta, Pak Rudi. Jadi tirta itu kan tujuan, bagaimana coach itu menggali tujuan, terus menggali identifikasi masalah sehingga masalah itu jelas, kemudian pencarian cara ke depan yang mau dilaksanakan, dan terakhir itu adalah tanggung jawab. Selain itu nanti ada kompetensi yang akan dinilai, yaitu yang pertama tentang pertanyaan berbobot yang mau disampaikan sehingga coach itu bisa nanti bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Kemudian kehadiran penuh, jadi Pak Rudi harus fokus terhadap coach, dan yang terakhir adalah sebagai pendengar aktif. Nah itu nanti sebagian dari yang mau kita laksanakan. Jadi yang diamati poin-poin itu. Sudah siap ya Pak Rudi? Insya Allah sudah. Silahkan dilaksanakan diskusi coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Pak Rudi hari ini sibuk ya? Alhamdulillah Pak Ali, hari ini saya tidak sibuk. Ada apa Pak Ali? Bolehkah kita mengobrol sebentar dengan permasalahan yang saya hadapi, Pak Rudi? Boleh Pak Ali, silahkan. Ada masalah apa? Apa yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih sebelumnya sudah mengganggu istirahat Pak Rudi. Nanti kita ngobrol dan semoga permasalahan yang saya hadapi nanti bisa Pak Rudi bantu. Iya Pak, siap. Begini Pak, saya ada permasalahan di sekolah saya, yakni permasalahan terhadap siswa. Siswa tersebut sebelum dia naik kelas perlu memerlukan konsentrasi belajar yang lebih baik lagi. Mohon Pak, jadi bantu begitu ya Pak. Dari obrolan kita ini nanti kira-kira apa yang akan Pak Ali inginkan? Yang saya inginkan bahwa siswa tersebut memiliki perilaku yang positif, bisa meningkatkan motivasi dalam belajarnya dan memiliki rasa tanggung jawab dalam pembelajaran, dan bisa menyelesaikan tugasnya di sekolah itu dengan baik Pak. Gitu. Iya Pak. Jadi Pak Ali punya permasalahan bahwa siswanya Pak Ali itu gimana? Pendiam tadi nih? Ya, pendiam, kurang aktif. Apakah Pak Ali sudah mencari tahu apa kira-kira penyebab dari siswanya Pak Ali sehingga siswa itu kok pendiam di kelas? Sebenarnya secara mendetail saya kurang memahami Pak Rudi, karena saya kan bukan asli tetangganya atau yang dekat dengan
rumahnya anak tersebut. Akan tetapi dari cerita temannya dan orang tua yang mungkin pernah saya jumpai bahwa di situ siswa tersebut hanya bersama ayahnya. Ayahnya itu bekerja, kemudian ibunya sepertinya merantau ke luar negeri, Pak. Gitu. Oh iya. Jadi Pak Ali sudah melakukan semacam apa namanya ya, pengecekan berkaitan dengan kondisi lingkungan keluarga dari siswanya Pak Ali bahwa si anak tersebut tidak tinggal bersama ibunya ke luar negeri, sedangkan dia tinggal bersama ayahnya saja. Kemudian kalau di dalam luar kelas Pak Ali gimana anak itu? Di luar kelas maksudnya apakah anak itu juga kurang aktif seperti yang di dalam kelas tadi atau gimana? Misalkan ketika Pak Ali ajak untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti itu Pak. Ya itu tadi sepertinya pendiam. Sama. Iya. Juga diam sama diam Pak. Diam atau mungkin karena ya itu tadi kurang pergaulan dengan temannya tadi, karena mungkin ada rasa kangen, mungkin saja itu yang saya lihat dari luar yang mungkin ada rasa kangen. Jadi dalam setiap kegiatan itu seperti contohnya ya kaitan dengan itu tadi, sering sekali terlambat ke sekolah misalnya 20 menit gitu, kadang sudah masuk 20 menit baru datang seperti itu. Dan itu yang mengantarkan itu juga orang tuanya sendiri mungkin ya karena itu tadi, karena kesibukannya kayaknya lupa anak waktu berangkat sekolah. Jadi ya kaitan seperti itu, dan tidak hanya siswa sendiri tapi juga pengaruh dari orang tuanya itu yang bermasalah. Oh, berarti bisa dikatakan bahwa siswanya Pak Ali itu punya dua faktor Pak Ali, Iya, dari dalam dirinya juga dari keluarganya. Iya. Kalau apa namanya, treatment atau langkah-langkah yang sudah Pak Ali lakukan untuk mengatasi anak tersebut bagaimana Pak Ali? Apa saja? Yang sudah saya lakukan tadi diantaranya adalah ya sudah pernah berkomunikasi dengan anak itu Secara pribadi Pak ya? pribadi. Saya waktu istirahat atau sebelum pulang kadangkala ya siswa itu masih belum dijemput oleh orang tuanya waktu pulang sehingga Pak Ali mencoba untuk komunikasi sebentar. Ya. Kadangkala saya antarkan sendiri ke sekolahnya, ke rumahnya. Nah, karena lama tidak dijemput oleh orang tuanya. Dalam perjalanan itu juga saya ngobrol dengan anak itu bagaimana permasalahannya. Ternyata ya seperti itu tadi, setiap hari saja ya belum maksimal dari apa yang saya laksanakan itu, Pak. Jadi Pak Ali sudah melakukan semacam apa ya, semacam kayak komunikasi individu ya terhadap anak tersebut, menanyakan tentang penyebabnya kenapa anak tersebut kok istilahnya kurang aktif atau bahkan pendiam tadi Pak ya. Lebih ke pendiam ya, pendiam. Kira-kira dari apa yang Pak Ali sudah lakukan, kalau kita masuk ke dalam skala rentang Pak Ria, saya misalkan saya punya rentang skala 1 sampai 10, kira-kira apa yang sudah Pak Ali lakukan terhadap siswanya Pak Ali itu, Pak Ali sudah masuk pada nomor berapa Pak? Angka berapa? Mungkin angka 8 Pak. Angka 8. Sudah di angka 8. Kemudian untuk yang Pak Ali inginkan itu di angka berapa Pak Ali? Angka 9 atau 10. 9 atau 10. Kira-kira gini Pak Ali, ketika Pak Ali menginginkan perlakuan Pak Ali terhadap siswa-siswi Pak Ali itu di angka 10, selain Pak Ali melakukan apa namanya diskusi langsung atau menanyakan langsung terhadap siswanya Pak Ali, langkah apa saja sih yang akan Pak Ali lakukan ke depannya supaya Pak Ali itu mencapai angka 9 atau 10 yang sesuai dengan Pak Ali inginkan? Yang saya ingin lakukan ya ke depannya nanti adalah bahwa ya secara intensif kepada anak itu supaya
tidak terlalu bagaimana ya, tidak terlalu dia merasa kangen dengan ibunya, karena bagaimanapun juga dia itu berpisah dengan ibunya karena kondisi tertentu tadi, mungkin merantau mencari uang, yang diberi kesadaran bahwa dia itu orang tuanya itu merantau untuk dirinya, jadi tidak terlalu dipikirkan terlalu aneh. Mungkin kalau dia kangen silakan dia telepon atau video call supaya tidak kangen seperti itu, supaya dia itu juga aktif. Dan orang tuanya itu kalau saya juga berusaha untuk bisa menghubungi secara langsung pada orang tuanya itu agar perhatian orang tua kepada putranya itu menjadi lebih baik lagi, karena kondisi yang seperti itu tidak bisa diselesaikan oleh sekolah atau gurunya yang ada di sekolah, jadi harus selalu bekerja sama. Terus juga kepada wali muridnya, pada ayahnya yang ada di rumah. Ayahnya ada di rumah itu terus terang sulit sekali ditemui, Pak, karena dia itu bekerja di laut dan kerjanya tidak pasti, ya, memperbaiki kapal, terus itu panggilan memperbaiki mesin atau apa itu katanya. Sampai sekarang mungkin ya itu tadi yang kesulitannya itu, Pak Rudi, untuk bisa bertemu dengan orang tuanya secara langsung. Jadi kesadaran dia untuk kepada anaknya itu masih kurang seperti itu. Jadi memang bisa kita bisa kita katakan bahwa memang wajar Pak sebenarnya. Kalau ada anak usia kelas 4 SD ditinggal ibunya kerja di luar negeri, memang ada rasa kangen, itu wajar. Kemudian juga lingkungan keluarga itu juga berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak, itu memang sangat-sangat berpengaruh Pak Ali. Apakah Pak Ali sudah melakukan istilahnya tadi Pak Ali sudah visit home ya? Sudah ya Pak ya? Belum. Ya. Mungkin yang Pak Ali lakukan selain tadi? Selain visit home sudah, tapi tidak pernah ketemu. Tapi tidak pernah ketemu. Tidak pernah, karena mengantarkan anaknya tadi. Ada waktu pulang saya antarkan ke rumahnya. Tapi sampai di rumah ternyata ya memang tidak ada orang. Jadi ketika Pak Ali ingin melakukan visit home, Pak Ali tidak menemukan satu orang pun di rumah karena orang tuanya bekerja di laut tadi. Kira-kira dari rencana Pak Ali selain visit home, apa ada lagi yang ingin Pak Ali lakukan? Misalkan di sekolah Pak Ali punya program-program yang mana program itu membantu anak-anak untuk bersosial lebih bagus lagi Pak Ali. Apakah ada ide-ide yang ingin Pak Ali terapkan supaya anak tersebut, memang kalau kita kalau kita mengharapkan hanya di rumah saja, sementara di rumah itu kita ketahui bahwa si anak tersebut ibunya kerja di luar negeri, kemudian ayahnya Pak Ali bekerja di laut atau di memperbaiki perahu tadi. Nah, kita kan nggak mungkin Pak Ali akan mengharapkan anak tersebut mampu bersosial dengan baik ketika kita hanya mengharapkan dari lingkungan keluarga saja. Nah, kira-kira trik atau langkah Pak Ali untuk misalkan Pak Ali ingin melakukan kegiatan apa di sekolah, itu gimana Pak? Ada tidak rencana seperti itu? Ya, mungkin itu yang sekarang saya memiliki rencana untuk kegiatan itu, sepertinya punya ide untuk meningkatkan keaktifan siswa tersebut melalui teman-temannya. Karena kemungkinan saja karena dia itu kurang ketinggalan pelajaran Pak, karena dia itu terlambat, mungkin malu mau berangkat ke sekolah karena takut ketinggalan, tidak mengerjakan PR dan sebagainya. Mungkin saja terjadi hal seperti itu, dia agak malas untuk bangun lebih pagi. Jadi mungkin teman-teman sejawatnya itu membuat semacam kolaborasi bersama, saling membantu temannya itu untuk supaya dia itu semakin lebih aktif lagi Pak. Tidak hanya kalau kan kepada orang tuanya sebenarnya agak sulit karena untuk bertemu itu sulit sekali. Betul, sampai sekarang aja untuk mengurus akte kelahiran Pak,
itu saja sampai sekarang belum selesai. Ya gara-gara dia itu sibuk mementingkan pekerjaannya sendiri. Seperti Mungkin itu. juga Pak Ali, tingkat komunikasi antara anak dengan orang tua di rumah itu juga jarang terjadi, sehingga itu juga menjadi penyebab anak tersebut bersosial juga kurang, sehingga kalau di sekolah itu kelihatan pendiam seperti itu. Oke Pak Ali, jadi Pak Ali ingin memanfaatkan rekan sejawat atau apa namanya, kayak tutor sebaya Pak, Iya, tutor sebaya untuk memaksimalkan kompetensi sosial. Ya Pak Ali, berkaitan dengan rencana-rencana Pak Ali tadi, kalau menurut saya sudah bagus sekali ya. Ya siapa tahu kalau di sekolah itu Pak Ali punya program memberdayakan teman sejawat untuk melakukan semacam apa namanya, diskusi kelompok, terus aktif di dalam mungkin permainan-permainan yang menurut Pak Ali juga memacu atau memicu anak tersebut untuk apa namanya, bekerja kelompok itu bagus Pak Ali. Kira-kira kapan Pak Ali akan menerapkan atau ingin melakukan apa yang sudah Pak Ali rencanakan tadi? Berarti setiap kali ada pembelajaran, setiap kali ada pembelajaran yang kira-kira membutuhkan kegiatan berkelompok. Jadi setiap hari, mungkin setiap mulai minggu depan atau pembelajaran yang akan datang, itu insya Allah saya akan menyusun program pembelajaran yang bisa membuat anak itu tadi semakin lebih aktif lagi Pak. Jadi Pak Ali ingin secepatnya melakukan aksi dari rencana-rencana sudah Pak Ali rencanakan tadi. Ini sepertinya menarik Pak Ali ya. Kira-kira Pak Ali membutuhkan bantuan siapa untuk mewujudkan atau melakukan rencana-rencana tersebut Pak Ali? Mungkin ada yang Pak Ali apa namanya butuhkan, seperti kepala sekolah. Iya, jelas seperti itu. Dukungan kepala sekolah dan teman-teman juga bisa membantu sekali untuk kegiatan saya. Jadi nanti juga saya akan melakukan kegiatan itu berkolaborasi dengan teman dan kepala sekolah. Ini terima kasih atas bantuannya kaitan dengan penyelesaian permasalahan ini, insya Allah supaya pembelajaran di sekolah dan terutama anak yang saya ajar tadi supaya lebih baik lagi, seperti itu Pak. Jadi terima kasih atas bantuannya. Oke Pak Ali, sama-sama. Semoga setelah Pak Ali melakukan rencana-rencana tersebut, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak ya. Nah, jangan lupa nanti ketika Pak Ali melaksanakan kegiatan itu, Pak Ali melakukan apa namanya, menggunakan catatan-catatan kecil bagaimana terkait dengan prosesnya, apakah anak tersebut semakin aktif atau sebagainya, nanti bisa diobrolkan di obrolan selanjutnya ya Pak. Iya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak Ali. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali dan Pak Rudi. Itu tadi coaching yang sudah dilaksanakan, sangat menarik. Dari proses coaching tadi Pak Rudi sudah memenuhi tahapan tentang tujuannya sudah jelas, kemudian identifikasi masalahnya itu juga sudah diuraikan tadi sama Pak Ali, tentang apa yang sudah dilaksanakan untuk mengatasi masalahnya itu juga sudah diuraikan meskipun belum bisa mencapai skala yang maksimal. Kemudian rencana-rencana aksi yang mau ditambahkan Pak Ali tadi juga sudah diuraikan. Terus kapan pelaksanaannya sudah disebutkan tadi secepatnya. Terus poinnya yang diperlukan yaitu kolaborasi dengan teman sejawat tadi. Terus untuk
pertanyaan berbobot, Pak Rudi tadi sebagai coach sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menguras ide-ide dari Pak Ali, sehingga Pak Ali menyampaikan dengan jelas ya Pak Ali. Kemudian kehadiran penuh, terus yang terakhir adalah sebagai pendengar yang aktif. Jadi Pak Rudi sudah melaksanakan ketiga kompetensi tersebut dan proses coaching ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya amati. Kita akhiri proses coaching kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi